Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat bersalam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat dan para keluarganya. Baik, sudahkah kita melakukan sedekah subuh hari ini? Ada yang sudah, ada yang belum. Sedangkan sedekah itu tidak ada batasan waktu dan jumlah tertentu. Sedekah bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja dan tanpa adanya waktu tertentu yang diberikan secara sukarela dan ikhlas. Menurut Peraturan Basarnas nomor 2 tahun 2016, sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha dari luar zakat kemaslahatan umum. Sejak kecil kita perlu diajarkan sikap berbagi kepada sesama, terutama kepada mereka yang sedang berkekurangan. Konsep sedekah juga telah baginda Rasulullah SAW. Hal ini ditunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesejahteraan umatnya. Islam mengajarkan umatnya untuk peduli kepada orang miskin. Islam juga sangat menganjurkan untuk membantu sesama, gotong royong satu dengan yang lain dalam menghadapi cobaan hidup, misalnya dalam kondisi kehilangan atau kemiskinan. Rahimakumullah. Berdasarkan lembaga riset Institute for Demography and Prosperity Study IDS mendeskripsikan tingkat kemiskinan di Indonesia. Di Indonesia pada 2022 berpotensi melonjak menjadi 10,81% atau setara dengan 29,3 juta penduduk. Namun di sisi lain, Badan Pusat Statistik atau BPS justru mencatat sejumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2022 sebanyak 26,16 juta orang, mengalami penurunan menjadi 0,34 juta orang dari data September 2021 yang terbanyak 26.050 juta orang. Dari data di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak dapat terbantahkan lagi jika angka kemiskinan hingga saat ini memang tergolong besar. Oleh sebab itu, upaya pengentasan kemiskinan sangat diperlukan melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang luas dan banyak untuk para masyarakat. Upaya serupa juga perlu dilakukan ialah seperti memberikan bantuan subsidi kepada warga-warga kurang mampu terhadap kebutuhan pokoknya seperti beras, minyak, susu untuk anak, serta meningkatkan berbagai fasilitas warga masyarakat seperti jalan, listrik, dan lain-lain. Kemiskinan disebabkan banyak sekali faktor, diantaranya adalah laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pendidikan yang rendah, terjadinya bencana alam dan penyakit, distribusi pendapatan yang tidak merata, konflik dalam suatu negara atau wilayah, dan keterbatasan infrastruktur. Dan poin terakhir adalah penipisan sifat sosial di antara kaum muslimin. Menyikapi poin terakhir tadi, harapan semoga semakin mengunggah rasa kemanusiaan kita dan empati kita untuk saling memberi dan mengasihi lewat sedekah, sehingga dalam perbaikan di bidang ekonomi, sedekah diharapkan dapat berperan sebagai sumber dana dan yang berpotensial untuk
mengentas kemiskinan. Berbunyi wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur razikin, yang artinya, dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah pengganti sebaik-baiknya. Sedekah merupakan salah satu amalan yang dapat mendatangkan banyak pahala serta banyak Sedekah merupakan salah satu amalan yang dapat mendatangkan banyak pahala, seperti memiliki beberapa keutamaan di dalamnya. Selain itu, sedekah menjadi salah satu bentuk kepedulian pada orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim piatu, atau orang-orang yang membutuhkan lainnya. Bagi seseorang yang melakukan sedekah, maka ia akan mendapatkan ganjaran yang besar. Selain memberi sedekah, seorang muslim yang mengajak orang lain untuk bersedekah pun mendapatkan pahala. Biasanya materi tentang sedekah seperti manfaat, keutamaan disampaikan melalui kultum atau ceramah singkat tentang sedekah yang bisa saja mengajak orang lain untuk berbuat baik pada sesama. Sedekah merupakan amalan baik yang memiliki banyak manfaat, sehingga umat Islam pun disunahkan untuk bersedekah pada orang-orang yang tidak mampu. Sedekah dapat membuat orang yang sedang kesulitan, dan bagi orang yang memberikan sedekah, maka ia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keutamaan dan manfaat dari bersedekah yang bisa dirasakan apabila sedekah dilakukan dengan ikhlas dan tidak riya. Apa saja? Yang pertama, bertambahnya rezeki. Sedekah atau memberi kepada orang yang tidak mampu tidak akan membuat kita menjadi miskin dan kekurangan harta. Sebab rezeki setiap orang telah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak perlu khawatir dan akan kekurangan rezeki jika sedikit memberi. Alih-alih mengurangi, sedekah justru akan membuat harta orang yang memberi menjadi banyak. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersedekahlah kalian, sebab sesungguhnya sedekah dapat menambahkan harta lebih banyak. Maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah akan menyayangi kalian." Selain hadis yang saya sebutkan tadi, di dalam Al-Quran pun Allah telah menjelaskan bahwa orang yang bersedekah akan dijadikan balasan sebanyak 10 kali lipat dari jumlah sedekah yang sebelumnya ia berikan. Kedua, dapat meningkatkan derajat seseorang. Selain akan menambah rezeki seseorang, sedekah juga dapat meningkatkan derajat seseorang. Orang yang rajin dalam bersedekah, maka Allah akan meningkatkan derajatnya serta menambahkan keberkahan dalam rezekinya. Masya Allah. Hal ini tentu saja tidak bisa didapatkan oleh orang yang kikir, yang memiliki banyak harta, tetapi hidupnya selalu merasa tidak tenang serta penuh dengan masalah. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam sebuah hadis dijelaskan keutamaan sedekah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Allah akan memberikan kemuliaan pada hambanya yang pemaaf serta bersikap tawaduk kepada Allah, dan Allah akan meningkatkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, didoakan oleh malaikat. Masya Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika orang-orang berada di waktu pagi, ada 2 malaikat yang turun kepadanya. Kemudian salah satunya berkata, "Ya Allah, berikanlah harta pada orang-orang yang menginfakkan hartanya." Lalu malaikat satunya pun berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil." Dari ketiga manfaat sedekah tersebut, tentu saja kita harus sadar bahwa sedekah tidak akan membawa kemurtatan dalam hidup, justru akan menguntungkan. Baik, selanjutnya adalah mendapatkan naungan di hari akhirat. Rasulullah telah jelas mengungkapkan tentang orang-orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti, adalah salah satunya orang-orang yang bersedekah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, maka ia akan menyembunyikan amalannya itu
itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan akan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Masya Allah, begitulah kurang lebihnya pentingnya bersedekah agar kita terhindar dari segala kezaliman. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.